Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran matematika kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kita kerjakan kemarin. Silakan dibuka buku paketnya halaman 20 tentang kegiatan 5.3, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Jangan lupa ya, dibuka juga buku tulis kalian. Jika ada yang kurang tepat jawabannya, silahkan dibetulkan. Nah, Ibu share screen dulu ya materinya. Nah, di sini ada penyelesaian soal perbandingan senilai atau proporsi dan yang bukan perbandingan senilai. Langsung saja kita bahas. Soal yang pertama ada, jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Penyelesaiannya yaitu, kita buat tabel dulu agar mempermudah kita dalam menyelesaikan soalnya. Kita sendirikan banyaknya yaitu dalam kilogram. Ada 4 kilo dan 8 kilo. Di tabel kedua ada harga dalam rupiah yaitu 36.000 dan yang tidak diketahui kita misalkan dengan B2. Atau bisa juga kalian menggunakan X atau Y atau variabel yang lain. Nah, misalkan, di sini Ibu misalkan A banyaknya dalam kilogram dan B adalah harga dalam rupiah. Nah, sekarang kita cari yang tidak diketahui yaitu B2. Jadi kita cari nilainya dulu dengan menggunakan rumus perbandingan senilai. Di sini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Di sini ada cara satu, yaitu mencari harga per kilogram beras. Nah, yang pertama, yang sudah diketahui dalam tabel ini ada 4 kg dengan harga 36 kg. Nah, kenapa Bu kita tidak menggunakannya 8 kg? Nah, jadi di sini yang B2 ini tidak diketahui, jadi kita tidak bisa menggunakan yang 8 kg. Nah, kita pakai tabel yang pertama, yang ini. Nah, di sini ada 36.000 dibagi 4. Nah, 36.000 dibagi 4 itu hasilnya sama dengan 9.000. Jadi, harga 1 kg beras adalah Rp9.000. Selanjutnya, kita cari nilai B2. Jadi, B2-nya itu, B2 sama dengan 8 dikali 9.000. Jadi 8 kilo dikali 9.000 sama dengan 72.000. Jadi harga 8 kg beras adalah Rp72.000. Selanjutnya, kita menggunakan cara 2, yaitu menggunakan rumus perbandingan senilai. Nah, bagaimana? Jadi kita gunakan rumus yang sudah Ibu berikan kemarin. Di sini ada A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, yang diketahui pada tabel, kalian lihat tabel kalian. Di sini ada 4 per 8 sama dengan 36.000 per X atau per B2 juga bisa. Nah, kita kalikan silang. 4 dikali X atau 4 dikali B2. Kemudian 36.000 dikali 8. Jadi 4 dikali X itu sama dengan 4X sama dengan 36.000 dikali 8.
36.000 dikali 8 hasilnya adalah Rp288.000. Nah, untuk mencari nilai X, maka 288.000 dibagi 4 sama dengan 72.000. Nah, soal di atas merupakan soal proporsi atau soal perbandingan senilai. Jadi jawaban nomor 1 adalah perbandingan senilai. Nah, kalian lihat soal yang nomor 2. Di sini ada soal saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapakah usia adiknya? Nah, jadi penyelesaiannya adalah yang ditanya adalah berapa usia adik? Nah, kita jawab. Usia adik sama dengan usia adik waktu 2 tahun ditambah usia Budi sekarang dikurangi usia Budi waktu 4 tahun. Sama dengan 2 ditambah usia Budi sekarang adalah 8 tahun dikurangi usia Budi 4 tahun. Jadi hasilnya 2 ditambah 4. 4 ini hasil dari 8 dikurangi 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi saat usia Budi 8 tahun, maka usia adik adalah 6 tahun. Nah, soal di atas bukan perbandingan senilai atau proporsi, karena merupakan selisih, bukan perbandingan senilai ya. Nah, soal yang ketiga, ada Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari lebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita bahas bersama. Nah, pertama, agar mempermudah penyelesaian soal, maka kalian harus membuat tabel seperti ini. Di mana Susi ada 9 dan A2, dan Yuli 3 dan 15. Nah, kita gunakan rumus perbandingan senilai. Nah, di sini ada A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kemudian, A1 diketahui adalah 9. A2 tidak diketahui, maka tetap ditulis A2. Sama dengan B1-nya adalah 3, dan B2-nya adalah 15. Nah, ini kita kalikan silang ya. Jadi 9 dikali 15 dan 3 dikali A2. 9 dikali 15 itu hasilnya 135. Sedangkan 3 kali A2 tetap 3 kali A2. Nah, untuk mencari A2, kalian harus merubah 3 ke ruas kiri. Jadi 135 dibagi 3 sama dengan A2. Hasilnya adalah 135 dibagi 3, hasilnya 45 sama dengan A2. Jadi, di saat Yuli menyelesaikan 15 putaran, maka Susi melalui 45 putaran. Nah, pernyataan di atas atau soal di atas merupakan perbandingan senilai. Nah, selanjutnya, soal nomor 4. Es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur 2 gelas air putih atau 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Nah, penyelesaiannya adalah yang lebih asam adalah 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Soal di atas bukan merupakan perbandingan senilai. Soal di atas bukan perbandingan senilai. Nah, soal yang kelima. Es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Maksudnya adalah 2 takar sirup dicampur dengan 2 cangkir air putih atau 3 bungkus takar sirup dicampur 2 gelas air putih. Nah, penyelesaiannya adalah
Yang lebih asam adalah 3 bungkus takar sirup dicampur 2 gelas air putih. Soal di atas bukan merupakan perbandingan senilai karena memiliki satuan yang berbeda. Loh, mana Bu satuan yang berbeda? Satuan yang berbeda adalah, coba kalian perhatikan, di sini ada cangkir dan di sini ada gelas. Cangkir dan gelas ini merupakan satuan yang berbeda. Dari ukurannya saja itu sudah berbeda. Nah, mana lagi Bu yang berbeda satuannya? Di sini ada 2 takar sirup. Kalian lihat, di sini ada takar sirup. Sedangkan di sini adalah bungkus takar sirup. Ini merupakan satuan yang berbeda. Nah, sekian pembahasan soal kita hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan senilai yang dibuat garis atau dibuat grafik. Jangan lupa dipelajari ya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Jika ada yang kesulitan dari pembahasan atau materi yang telah Ibu sampaikan, silakan kalian WA Japri Ibu Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.